pertama sih ngerasa ini beda ya. Karena MPLS di SMP dulu kan tensinya nggak kayak gini. Terus lebih mirip LDK lah kalau dulu di SMP. Bakal mainin nih. Bukangan dong. Kita menyebutnya adalah FRT, yaitu Fastest Rapid Transportation. Di balik seluruh kepanikan dan ketakutan itu, gue ada rasa excited dan gue juga ngerasa ada rasa semangat, apalagi dengan lingkungan yang baru. Kita harus adaptasi ke lingkungan yang baru, punya teman-teman yang baru, dan ngelihat dari lingkungannya sendiri itu gue ngerasa kayak termotivasi aja sih, kayak ada dorongan sendiri dari lingkungan-lingkungan di wilayah Semanitra, sehingga gue jadi kayak ketika ngikutin MPLS itu walaupun gue takut, tapi gue punya keinginan lah, gue punya motivasi untuk bisa berbuat lebih dan jadi lebih baik lagi. Akan kalian Semanitra 62 baik daripada Semanitra sebelumnya. Bisa? Siap, bisa. Pesannya sendiri setelah ngikutin MPLS, gue ngerasa MPLS Semanitra itu unik dalam artian nggak bakal bisa lu temuin di tempat lain. Dengan perasaan yang berbahagia sekali, selamat datang di Semanitra. Semanitra ini tempat gua ketemu orang-orang gokil, orang-orang hebat, dan di mana gua bisa kerja bareng, ngasilin hal keren bareng mereka. Itu Semanitra. Arti Semanitra itu tempat terindah, tempat terbaik di mana lu bisa ngedapetin apapun yang lu mau gitu. Dalam artian ketika lu mau berusaha, ketika lu mau jadi orang yang lebih baik, Semanitra bisa jadi wadah untuk salah satu tempatnya itu, dan dari situ pun Semanitra pun bisa jadi semua tempat buat apapun yang lu mau, buat lu berkembang, buat lu jadi orang yang lebih baik, ataupun lu mau jadi berguna atau berperan di masyarakat gitu. Dan Semanitra bisa ngasih itu semua dengan rasa sayang dan cintanya gitu. Menurut gue angkatan kami ini bisa tetap bergabung, bisa bonding gitu di tengah situasi pandemi gini. Justru hal itu tidak membuat kami semakin menjauh. Rasa kangen malah membuat kita untuk tetap ingat dengan satu sama lain, berjuang bersama dan sakit bersama-sama juga. Duduk, shoot! Angkatan 62 yang terlintas itu rame, asik, sama tingkah lakunya suka ada-ada aja sih. Mereka itu kan angkatan yang kelas 11-nya full online-nya PL, kata orang-orang tuh kelas 11 tuh masa-masa yang paling serunya. Tapi mereka masih bisa jalanin aktivitasnya dan outputnya emang masih maksimal. Dari mereka sih aku belajar buat maksimalin waktu yang kita punya, terus make every moment counts. Selama aku ngerasain berkegiatan bareng 62 sih, event-eventnya tuh selalu inovatif, jadi selalu berharap kalau angkatan aku bisa mewujudin kayak angkatan mereka juga.
Kansas tuh menurut gue kalau bisa dideskripsiin dalam satu kata, menurut gue mereka itu nurut. Kenapa nurut? Karena di setiap pembayaran buat ke sekolah, menurut gue kelas kita tuh selalu paling pertama lunas. Sekarang kita lagi di acaranya Gathering Kansas, di Mixmi ada. Dan gue Pagarayu gak sendirian, gue ditemenin sama teman gue. Kansas tuh terkenal sama anak-anak yang ambis. Tapi menurut gue kasarnya bisa dibilang ambis kita tuh kayak nggak pinter-pinter. Kayak tetep aja kalau dibandingin kelas-kelas lain masih kalah pinter. Kansas! Kedepannya kan kita udah kuliah nih sebentar lagi. Gue cuma berharap Kansas bisa tetap keep in touch. Setidaknya kita 1 tahun sekali lah bisa kita pakai bukber buat bareng-bareng. Terus semoga nggak cuma sebatas SMA ini aja temenan kita. Menurut gue next tuh seru, asik, unik, dan solid. Dan yang paling gue inget itu Smanlik. Di Smanlik dimana kita bisa bareng-bareng kompetisi yang lumayan intens juga selama sebulan sama kelas lain. Dan bukannya mau sombong, cuman kelas gue ini sempat juara di Smanlik tahun lalu, 2 tahun lalu. Juara 1 voli sama juara 2 futsal. Jadi itu makin bikin gue nggak bisa ngelupain. Dari semua keasikan kita, keseruan kita, semoga kita bisa capai semua mimpi-mimpi kita, semua yang mau kita raih. Dan seandainya nanti kita udah nggak main bareng lagi, semoga saat kita ngumpul-ngumpul bareng lagi, kita bisa ngerasain momen keseruannya lagi, keasikannya lagi, dan kebersamaannya lagi. Satelit tuh kayak gimana sih orang-orangnya? Aneh dan gak jelas sih. Dari yang rame dan seru, yang penghutang, pemarah, penggibah, sampai pendosa kayak Encun ada. Yang paling dikangen dari Satelit itu euforianya sih. Kayak suasana di kelas tuh seru banget. Terus temen-temennya lah, anak-anaknya yang bercandanya tuh kocak. Terus ya kebiasaan-kebiasaan anehnya lah. Hestia. Jun, hai Jun. Jun ayo. Guling. Aduh malu. Semoga di kemudian hari kita bisa jadi orang yang sukses, bisa jadi sesuatu hal yang lo mau lah. Terus harapannya ya kalau misalnya kita ketemu tuh jangan sombong-sombong lagi lah, jangan lupa sama gue. Satelit 2019. Di River tuh orang-orangnya asik-asik, seru-seru, kadang juga bikin hal yang unik gitu, yang aneh, yang bisa bikin kita semua ketawa.
paling gua kangenin sih itu belajar lagi 100% dan kadang kalau free class kita bisa main kartu di bawah sih. Yang paling berharga itu waktu kita pelantikan, yang waktu kita capek itu malah kena macet, dan kadang drama-drama waktu gathering juga itu bagi kita berharga. Harapannya walaupun kita belajar lebih banyak daring, kita harus tetap semangat untuk mengejar masa depan yang kita cita-citakan. Orang-orang Lollipop tuh heboh, terus berisik banget, tapi kita tuh bonding satu sama lain dan unpredictable sih. Apa-apaan sih? Maksud lu apa nyembuhin gua? Kan gua gak salah. Ya lu gak usah nyembuhin lah. Gua gak usah marah-marah gitu. Ya lu gak salah. Momen di Lollipop yang paling gua inget tuh ada pas proyektor jatuh sama sekat di pembatas antara IPA 4 sama IPA 5 tuh rubuh. Sama satu lagi drama gathering yang tiba-tiba venue-nya H-1 dipindahin. Apaan sih? Kebiasaan unik kita punya satu gaya andalan, yaitu foto kita selalu tidur. Sama ini unik sih, kayak kalau gua sama Nisin marah-marah, mereka tuh selalu nurut aja, dan kalau gua sama Nisin bohong tuh selalu dipercaya. Terima kasih udah hidup di dalam mimpi ini. Saatnya kita bangun, kejar cita-cita kita masing-masing. Dan semoga kita bisa bertemu di lain hari. Kelas gue IPA 6 itu suportif. Apalagi kalau membagi tugas itu paling lancar. ABCD pasti ngasih. Kalau unik yang ada di kelas gue itu adalah gue. Tanpa gue, kelas gue nggak unik. Kalau lu lihat dari IPA 1 sampai IPA 6, kelas gue banyak jajaran cewek cantik. Cowok gantengnya juga banyak. Apalagi ada model di kelas gue. Satu kata untuk Marikra. Kalau momen kelas itu banyak ya. Contohnya mulai dari Arlin yang ketinggalan koper. Habis itu Karda yang ngikutin Arlin kayak emaknya Arlin. Ada yang di Jogja, suatu kejadian yang sangat wow. Terus ya banyak lah. Kalau yang di pelantikan pramuka itu mulai dari pelantikan yang di api unggunnya, waktu kita naik tronton, ketinggalan tronton, lari-lari kejar-kejar tronton, habis itu tidur di hamparan kaki-kaki orang di tronton, itu seru banget sih, nggak bisa dilupain. SMA 1. Oh SMA 1. 2, 3. 3, 2, 1, 1, 1, Jaya Marikra. Pesan buat kelas gue, semoga bisa diterima di universitas yang mereka daftar, bisa sukses terus ke depannya. Semoga yang udah memulai hubungan dari SMA nanti kuliah tetap langgeng juga, nggak putus-putus. Amin. 92.
Kalau menurut gue, kelas gue nih UNESCO, kalau diibaratkan itu kayak spektrum. Jadi gabungan berbagai warna lah. Ada yang terang, ada yang gelap. Contohnya nih kayak ada Nanda, Faras, si cerdas. Ada Wahid yang rela dijadiin bercandaan 3 tahun jadi ketua kita. Ada Adit, Dava yang gak habis kekonyolannya. Ada Topik Fania yang bercandaannya tuh lucu terus dan bikin kita ketawa. Karena saking multikulturalnya nih kelas gue, pasti adalah diferensiasi di antara kita. Dan itu menurut gue cukup biasa lah, pasti di semua kelas ada perkubu-kubuan. Tapi itulah yang bikin kalau misalnya kebersamaan kita tuh jadi berharga. Yang paling dikangenin dari UNESCO itu before pandemic tuh pasti kebersamaan kita. Kita tuh dulu pernah ada tugas sejarah minat untuk pergi ke Museum Nasional. Itu kita beneran pergi naik kereta sekelas. Itu seru banget. Kebersamaan kita tuh sebenarnya jarang. Jadi tapi setiap kebersamaan kita pergi bareng tuh termasuk hal yang gue kangenin. Kalau di kelas pasti tuh bercanda-bercandaannya dan kelas kita tuh pasti paling berisik lah. Ada gue, ada Fania yang ketawanya pasti dari luar kelas udah kedengeran. Pesan buat teman-teman UNESCO itu, gue tahu kalian semua punya mimpi besar. Gue tahu kalian semua punya life decision kalian masing-masing. Lanjutin terus, keep going, gimana pun hasilnya itu udah pasti hasil terbaik dari Tuhan. Kalau misalnya kalian nanti sukses, jangan lupain yang ada di bawah. Dan kalau kalian misalnya nanti kesusahan, jangan segan for reach teman-teman yang lain, minta bantuan. Pokoknya janji kalau kita bakal ada untuk satu sama lain, oke? Expose tuh orang-orangnya seru ya, asik. Bercandanya lepas, gak nahan-nahan, terus juga gak baper. Dia juga tahu kondisi lah, di mana harus bercanda, terus di mana harus serius. Jadi mereka juga punya jiwa kompetitif di setiap jiwa IPS 2 gitu. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Hanya satu keyakinan. Besok? Bukan. Mahal nggak? Momen yang paling gue inget di Expose itu pas lagi nyiapin gathering. Di situ tuh kerasa banget solidnya karena biasanya tuh jarang spend waktu buat bonding bareng-bareng. Dan di situ gue ngerasain gimana teman-teman gue bersatu buat nyiapin gathering. Jadi itu hal yang jarang gue rasain di kelas gue. Just to be with you and fix what I broke. Pesan buat Expose, setelah ini kita punya lomba masing-masing, punya tujuan masing-masing. Gue yakin kita juga punya definisi sukses dan punya rezeki yang berbeda-beda. Maka dari itu gue pengen kita semua berusaha buat ngegapai itu semua dan kita tuh saling ngebantu satu sama lain. IPS 3 tuh beragam banget ya, mulai dari orang yang pendiam banget tuh ada, sampai yang cerewet juga ada. Tapi kalau soal event tuh emang IPS 3 tuh kadang sulit banget buat dihubunginnya karena orang-orangnya agak individual gitu sih. Baru tahun 62 yang kelas IPS-nya ada 3 kelas, yaitu IPS 3. Terus mulai dari cowoknya aja cuma ada 9 orang. Terus tiap Zoom, waktu pas zaman-zaman Zoom tuh orang-orangnya tuh yang join cowoknya hanya 1 orang. Jadi kayak guru nyariin mana nih cowok-cowoknya, tapi ternyata cuma 1 orang aja yang join. Udah Bu. Nanti sore rambutmu gunting Senin udah pada ganti. Kalau mulai
kangenin tuh banyak banget ya, suasananya sih yang paling penting. Karena dari kita ada di kelas, terus kita ngobrol bareng, nonton film bareng di kelas, bahkan kayak jam kos kita gunain waktunya buat tidur. Ya, 1, 2. Sekali lagi. Buat IPS 3, semoga kita selalu dapat PTN ataupun cita-cita yang kalian inginkan dan harapan yang kalian tercapai. Kalau kenangan banyak ya, cuman mungkin yang terakhir-terakhir ini, mungkin yang KBM terakhir, yang bikin lebih berasa karena baru kali ini gue benar-benar lihat teman-teman yang dari dulu bisa main bareng atau tingkat bisa enjoy barengnya tuh beda aja di KBM terakhir. Di sini gue benar-benar ngeliat teman seangkatan gue hampir semuanya fokus sama diri sendiri, bukan dalam artian lagi egois, tapi karena emang mereka serius buat ngejalanin tanggung jawab mereka ke depan, dan somehow kita semua bisa saling suportif, bukan saling sikut-sikutan. Dan itu bikin gue bangga sih, kalau angkatan kita ini benar-benar bisa jadi angkatan orang-orangnya matang dan bisa berhasil ke depannya. Yang pasti acara sekolah lah, kayak Nitrex, SGTC, farewell, dan lain-lain lah. Terus bikin Korea atau banner perpisahan jam 1 malam, manjat gerbang di sekolah kan, dikejar-kejar Bu Ninik main bola. Terus ya yang paling horor ya pasti Bu Rina lah di koridor bawa gunting rambut kan. Itu bagi siswa-siswa cowok tuh wah, tanggal kuning itu friend. Harapan gue untuk Semanitra tetap menjaga tali persaudaraan antara satu sama lain, jangan saling individualis. Dalam hidup ini jika hanya berjuang sendiri tidak akan bisa, karena sesungguhnya manusia ditakdirkan untuk hidup dan berdampingan. Harapan buat Semanitra, terutama buat teman-teman angkatan 62, di balik seluruh tantangan, di balik seluruh kesulitan, di balik seluruh adaptasi lu terhadap apapun itu, gue harap ikatan kita selama ini gitu di angkatan 62 tuh jangan sampai pernah putus. Setidaknya bisa terus berkomunikasi lah. At least itu bisa jadi salah satu kunci buat ikatan kita nggak akan pernah putus. Dan gue harap pun ketika nanti kalian ada di luar, ketika kalian ada masalah, teman-teman kalian di angkatan 62 itu yang justru bisa jadi salah satu tempat kalian buat jadi kalian bisa bangkit lagi. Semanitra 62, gue tahu kita semua punya masalah masing-masing dan kita semua lagi berusaha buat menggapainya. Ada yang berusaha untuk masuk PTN atau universitas manapun yang lagi kita gapai, dan ada juga yang dari bidang-bidang lain, ada yang nyari duit, ada yang lagi ngejar karir. Gue juga yakin kita berusaha didasarkan niat-niat baik kita, tapi gue tahu gak semua upaya-upaya baik kita akan lekas terwujud. Jadi gue harap kita semua jangan menyerah, tetap percaya sama proses di mana kita lagi berjuang. Semoga panjang umur semua upaya-upaya baik kita. Sekolah ini kita merasakan marah, menahan benci dan dengki, seringkali menahan tangis, tak terkecuali tertawa ria. Masih ingatkah kawan tentang impian cita kita? Dokter, guru, pengusaha ataupun penyanyi. Inilah akhir dari sebuah awal, pintu terakhir menuju dunia baru. Semangat wahai para pejuang, kita bertemu sebagai pemenang.